kembali lagi di YouTube channelnya aku, TV. Guys, kali ini aku akan sharing, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu pengetahuan juga ya. Dan tujuan apa sih kalian kuliah? Dan dari judul yang sekarang aku bahas ini sangat menarik guys, yaitu kenapa mahasiswa bangga sebelum mendapatkan pekerjaan dengan gelarnya. Nah, sebelum membahas mengapa mahasiswa bangga dengan gelarnya sebelum mendapatkan pekerjaan, tujuan mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu apa? Apakah sukses membutuhkan kuliah? Apakah setelah kuliah akan menjamin kesuksesan? Dan kenapa sih masih banyak dari lulusan perguruan tinggi ataupun universitas swasta, kenapa masih banyaknya pengangguran bertambah di negara kita ini? Kenapa mahasiswa bangga sebelum mendapatkan pekerjaan dengan gelarnya? Mahasiswa sendiri di kalangan masyarakat kita ini masih begitu sangat dibanggakan. Karena apa? Karena begitu sulit atau jarang sekali yang bisa menjadi mahasiswa. Entah dari faktor biaya, atau ekonomi, atau dari ilmu pengetahuan, ataupun dari si kemampuan orang itu sendiri. Tapi kenapa untuk zaman sekarang ini mahasiswa begitu membanggakan gelarnya sebelum mendapatkan pekerjaan? Karena sebagian dari mahasiswa di zaman sekarang ini begitu membanggakan gelarnya sebelum mendapatkan pekerjaannya. Padahal dia nggak tahu setelah wisuda, setelah lulus itu dia akan mau menjadi apa. Namun, untuk belakangan ini, mahasiswa yang harusnya menjadi change of agent, yaitu agen perubahan, tapi apa? Tapi tidak menjadi agen perubahan untuk masyarakat itu sendiri, untuk negaranya. Namun, justru mahasiswa yang lebih mirisnya lagi, lupa akan tanggung jawabnya. Ini kita hapus ya. Kebanyakan mahasiswa lupa dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai mahasiswa yang melakukan perubahan yang signifikan bagi negaranya, bagi masyarakatnya. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berangan-angan atau bercita-cita tinggi. Bangun, hayu, jangan mimpi indah terus. Karena nggak semua bermimpi indah. Tanpa adanya melakukan perubahan, itu akan berubah keadaan. Tidak. Bangun dari mimpimu, bangun dari tidurmu. Karena mahasiswa harus melakukan perubahan dengan adanya pergerakan dari diri sendiri. Jika dengan menjadi mahasiswa kalian pikir akan menjadi sukses, itu salah. Itu hanya jembatan perantara untuk mencari ilmu, untuk mencari jati diri kita sendiri, akan seperti apa dan apa akan tujuan hidup seterusnya menjadi apa. Tapi sungguh ironis, ketika wisuda terjadi di beberapa universitas atau perguruan tinggi, justru menambah sepersekian persen jumlah pengangguran. Harusnya mahasiswa yang dianggap sebagai agen perubahan harusnya justru mengurangi angka pengangguran setiap kali gelar wisuda atau gelar sarjana itu disematkan pada diri mereka masing-masing. Tapi sayang, pada zaman sekarang, begitu gelar wisuda disematkan atau misalnya gelar SE, Eskom, atau SI, ST, pokoknya S seterusnya lah, itu tidak membuat perubahan pada dirinya sendiri, masyarakat, ataupun negara, tapi justru menambahnya jumlah pengangguran.
Dan ini yang terjadi rata-rata pada data yang aku cari belakangan ini. Kenapa mereka bangga dengan gelarnya sebelum mendapatkan pekerjaan? Harusnya mereka tahu sebelum mendapatkan gelar sarjana itu sendiri, mereka akan kemana, tujuannya hidupnya akan kemana, apa yang akan mereka bangun, apa yang mereka tuju, dan akan kemana dia melangkah. Ingat, mahasiswa agen perubahan, bukan sekedar gelar yang kalian sandang. Ingat, di masyarakat kita ini, mahasiswa begitu dibanggakan. Mahasiswa begitu dibanggakan. Jadi bukan hanya sekedar nama, sekedar gelar, tapi kalian harus punya tujuan. Tujuan dan melakukan perubahan. Untuk apa? Kedepannya menjadi apa? Karena mahasiswa zaman sekarang hanya mementingkan nilai akademik tanpa mementingkan skill. Padahal skill sangat dibutuhkan. Ketahuilah, ketika bekerja itu yang dibutuhkan skill. Rata-rata skill, teman-teman. Ini aku hapus ya. Nilai akademik hanya nilai akademik saja, tanpa skill, ini tidak berarti apa-apa, teman-teman. Jadi, inilah yang menambah jumlah pengangguran di negara kita ini. Jadi mereka memiliki akademik yang wow, tapi tanpa diimbangi dengan skill yang mumpuni. Harusnya mereka berpikir, setelah lulus mau menjadi apa, dan skill apa yang harus saya punya untuk menuju tujuan saya tersebut. Tapi apa? Zaman sekarang hanya memikirkan kayak senang-senang, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Jangankan itu, ngerjain tugas kelompok aja yang kerja cuma satu, yang lain nongkrong ngopi. Apakah itu yang disebut mahasiswa? Mau jadi apa nanti kalian ke depannya? Bertuju menjadi apa? Hanya gelarkah yang kalian banggakan ketika foto wisuda, cekrek-cekrek, ibu aku wisuda, aku mendapatkan gelar. Apakah itu tujuan Anda setelah lulus? Tidak. Justru itu adalah tantangan baru. Tantangan baru untuk kalian menuju tangga karir. Akan menjadi apakah? Karena ketika kalian sudah tidak bergelar menjadi mahasiswa dan mendapatkan gelar sarjana, kalian harus memiliki ini. Ketika memasuki perusahaan, dunia pekerjaan, atau membangun usaha sendiri. Karena skill sangat dibutuhkan. Entah itu dalam dunia pekerjaan seperti perusahaan, atau bidang usaha seperti berjualan, berdagang, kalian harus punya skill itu sendiri di diri kalian. Ingat, bukan akademik saja yang kalian kejar. Tapi karena mahasiswa mencari jati diri, ingat, jangan salah jalan, jangan salah pergaulan. Ingat orang tua, guys. Kalau kalian menjadi mahasiswa hanya numpang nama dan gelar saja, mentara-menteren, gue mahasiswa nih dari universitas bagus lagi, gitu. Mana deh, kalau kalian cuma mengejar skill, mengejar akademik tanpa skill, mau jadi apa ke depannya? Iya, kalian menjadi mahasiswa ditanggung oleh orang tua, masih merasakan hidup enak, masih mendapat uang jajan, tanpa harus susah payah mencari, seperti memikirkan cicilan, memikirkan bayaran kuliah, atau menanggung beban hidup sendiri. Ingat, setelah lulus kalian menanggung beban hidup sendiri, menanggung diri sendiri, dan membantu orang tua tentunya. Jadi pikiran kalian tentang happy-happy, foya-foya, atau senang-senang itu gak ada, guys. Gak ada. Semua balik lagi ke diri sendiri. Ingat, jati diri kalian ada dan dibentuk ketika menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Mahasiswa adalah agen perubahan. Jadi kalian begitu memanggul atau memikul beban berat, bukan hanya gelar, bukan hanya nama, tapi
kalian adalah agen perubahan bagi bangsa dan negara. Kalian akan bersaing bukan hanya di negara kalian saja, tapi di dunia. Banyak negara-negara di kelas dunia yang memiliki skill yang mampu melebihi kalian. Jadi, untuk menjadi mahasiswa bukan hanya nilai akademik yang diraih, yang dikejar. Menjadi kutu buku tanpa skill, no. Tidak. Kalian tidak akan mendapat apapun ketika lulus. Justru kalian akan menambah jumlah pengangguran. Jadi, setelah kalian mendapatkan gelar sarjana tersemat pada diri kalian dan nama mahasiswa terhapus dari diri kalian, kalian harus tahu akan kemana, akan melangkah kemana, tujuan apa yang akan aku raih. Seperti cita-cita tanpa tindakan tidak akan berhasil. Cita-cita dan impian yang akan berhasil harus adanya perubahan, tindakan yang dilakukan di masa sekarang dan mendatang. Terus asah skillmu agar kalian mampu menghadapinya. Karena persaingan dunia kerja bukan hanya di negara sendiri, tapi dari negara asing atau dari dunia. Ya sekelasnya yang negara-negara ada di dunia lah, gitu intinya. Kalau kalian hanya mempunyai akademik saja, ya udah, berarti menambahnya jumlah pengangguran di Indonesia. Maka jangan pernah bangga dengan gelar yang kalian raih, dengan gelar yang kalian dapatkan setelah menjadi mahasiswa. Justru kalian harus pikirin matang-matang dengan logis dan baik. Mau kemana? Tujuannya apa? Apa yang harus aku benar-benar asah dalam diriku? Potensi apa yang harus aku gali? Dan potensi apa yang ada di diriku? Skill apa yang benar-benar aku harus kuasai? Karena itulah yang akan menjadi potensi diri kalian sendiri di masa mendatang. Sebenarnya, Kak, tujuan kuliah itu apa sih? Tujuan kuliah. Ini aku hapus ya. Kalau sekedar mahasiswa itu tadi aku sudah jelaskan, mahasiswa masih dibanggakan oleh sebagian masyarakat. Dan mahasiswa adalah agen perubahan bagi masyarakat dan negara. Jadi kalian harusnya tidak main-main dengan gelar nama mahasiswa itu sendiri. Dan ketika mendapatkan gelar, jangan bangga dulu, karena kalian belum selesai. Kalian harus tahu tujuannya kemana, arahnya kemana, perubahannya kemana, karena itu yang akan menentukan hidup kalian. Dan tujuan mahasiswa itu apa sih? Tujuan mahasiswa untuk meraih atau menambah ilmu, pengalaman, untuk menambah relasi. Relasi itu kayak misalnya ini teman seperjuangan, atau misalnya kita kenalan sama ini. Nah, jadi kan kita relasinya banyak tuh, kayak network, tahu nggak sih, kayak jaringan gitu, jaringan tapi yang berada di mana-mana gitu. Dan mencari jati diri. Mencari jati diri dan menambah pengetahuan untuk mempersiapkan dalam dan untuk diri dalam balik lagi kan, setelah jadi mahasiswa kalian mempersiapkan diri dalam
dunia kerja. Maka jangan bangga ketika kalian mendapatkan gelar SEMM ini itu tapi kalian masih belum bisa bekerja dan bangga dengan gelar kalian sendiri. No, karena tujuan kalian menjadi mahasiswa untuk menambah ilmu, pengetahuan, pengalaman, relasi, dan jati diri kalian sendiri, dan untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Apakah kuliah bisa menjamin sukses? Belum tentu. Karena kesuksesan itu nanti aku tulis deh. Tujuan mahasiswa dulu aku jelaskan. Tujuan mahasiswa menambah ilmu, pengalaman, pengetahuan, relasi, menemukan jati diri kalian sendiri, dan untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Lagi-lagi kalian akan terjun ke dunia kerja. Maka kalian harus punya tujuan, patokan, atau cita-cita dan impian yang harus benar-benar diwujudkan dengan mengasah skill. Ingat, akademik boleh bagus, tapi skill juga diimbangi. Akademik bagus, skill nol, sama aja bohong dong. Harusnya akademiknya bagus, skill bagus, ini baru sukses. Kalau akademiknya enggak, skillnya bagus, masih bisa sukses. Karena apa? Di bidang usaha, tanpa akademik pun dia bisa sukses jika memiliki skill. Nah, jika dia memiliki akademik tanpa skill, apakah bisa sukses? Ilmu yang hanya akan dipendam di diri sendiri tanpa adanya skill atau tujuan atau mau kemana, setelah lulus mau jadi apa, tidak akan dapat merubah apapun. Jadi skill itu penting. Karena apa? Banyak orang pengusaha di luar sana tanpa akademik, tanpa pendidikan, tapi memiliki skill, justru sukses melebihi orang-orang yang memiliki gelar sarjana. Sungguh miris bukan? Yang gak berpendidikan justru sukses tinggi melambung, yang berpendidikan justru pengangguran. Dan itulah faktanya di zaman sekarang ini. Dan aku sudah baca dari beberapa referensi sebelumnya, mulai dari berita, surat kabar, dan yang lainnya. Tujuan mahasiswa itu sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan jati diri. Dan yang paling penting, untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang masih mengenyam nama mahasiswa, jangan bangga dulu kalau kalian belum bisa mempersiapkan diri kalian ke dunia kerja. Skill apa yang kalian harus asah, skill apa yang harus kalian benar-benar kuasai, skill apa yang benar-benar kalian harus, oh gue harus banget bisa ini, skill ini tuh yang harus gue benar-benar perdalami. Karena gue setelah lulus tuh mau jadi ini, jadi gue harus benar-benar menguasai skill ini. Nah, itu baru namanya mahasiswa cerdas. Kalau cuma sekedar menyandang gelar doang, ih gelar gue aja besok gue lulus, tinggiin gue kali pendidikannya ketimbang lo. Hei, belum tentu lu sukses karena gelar lo. Ingat, banyak orang yang sukses tanpa gelar, tanpa akademik. Bahkan dia nggak lulus sekolah sekalipun tapi bisa sukses tinggi menjulang melebihi kalian yang punya gelar. Banyak kok, contoh salah satunya artis ada, di kehidupan nyata pun ada. Jadi jangan main-main tentang skill ini. Karena tujuan menjadi mahasiswa ini hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, jati diri, dan mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Nah kak, sebenarnya sukses itu apakah bisa tanpa kuliah? Apakah sukses juga harus kuliah? Terus kita bahas. Ini kita hapus ya. Apakah sukses harus kuliah? Apakah sukses didapat tanpa kuliah? Kita bahas. Pertanyaannya kita tulis ya. Apakah
Apakah sukses harus kuliah? Big no. Karena apa? Karena kuliah hanya menambah pengalaman. Kuliah hanya menambah ilmu dan mengajarkan kita serta mempersiapkan diri di dunia kerja, kecuali sukses dengan cara sendiri dan hasil sendiri. Nah, apakah sukses harus kuliah? Kuliah hanya menambah ilmu dan mengajarkan serta mempersiapkan diri di dunia kerja, kecuali sukses dengan cara sendiri dan hasil sendiri. Jadi, sukses balik lagi ke diri kita sendiri, teman-teman. Sukses hanya kita bisa raih dari cara kita sendiri, diri kita sendiri, skill kita sendiri, bukan kuliah. Kuliah hanya menjembati atau sebagai jembatan kita menambah ilmu, pengetahuan, mempersiapkan diri, mengajarkan serta mempersiapkan diri di dunia kerja. Jadi balik lagi, sukses bisa diraih tanpa kuliah ataupun dengan kuliah. Karena apa? Kuliah kita bisa mendapat relasi yang lebih banyak, menambah ilmu pengetahuan, dan serta mempersiapkan diri di dunia kerja. Tapi realnya, tanpa kuliah pun juga kita bisa sukses. Dan lebih bagus lagi, kita kuliah. Karena apa? Kita bisa mendapatkan banyak ilmu, pengalaman, pengetahuan, relasi. Nah, jadi kesuksesan itu diraih dari diri sendiri, dengan cara diri sendiri dan hasil diri sendiri. Tidak dengan cara orang yang seperti bilang itu, dengan akademis kalian bisa sukses. No. Di dunia nyata, realnya, sukses bisa kalian raih dari diri sendiri, dengan cara kalian sendiri, dan dengan hasil sendiri. Tentunya dengan yang halal ya. Tidak boleh sukses menjatuhkan orang lain. Karena apa? Karena sukses harus dari hasil sendiri, dari usaha sendiri. Ingat, sukses itu tidak melulu dan tidak memandang dia dari anak siapa, dari lahir dari keluarga apa, dari nama siapa, gelar apa. Tidak. Sukses itu dari cara dia sendiri, dari usaha dia sendiri, dari hasil dia sendiri, dengan cara dan hasil yang benar tentunya. Kan zaman sekarang banyak kak sukses dengan cara menjatuhkan teman atau yang lain dan serta yang lainnya. Jangan. Karena apa? Karena tidak berkah rezeki kalian. Sukses dengan cara sendiri dan hasil sendirilah yang membuat kalian akan berkah. Ingat teman-teman, hasil sendiri, usaha sendiri dengan cara sendiri itu jauh lebih bermakna dan berkah. Dan kalian akan mulai dan memiliki pengalaman sendiri. Oh iya, gue caranya sukses tuh dulu gue pernah sampai gue belajar tengah malam, gue udah belajar dari pagi sampai sore, gue mengasah skill gue dari benar-benar gue kekurangan tidur nih buat mengasah skill gue yang benar-benar harus gue tekuni, yang mumpuni untuk gue di masa mendatang untuk menjadi ini, menjadi ini, menjadi itu. Nah, itu baru namanya sukses. Ada yang diperjuangkan dan ada yang dikorbankan. Dikorbankannya apa? Waktu luang kalian sedikit. Jadi kalian menggunakan waktu kalian begitu produktif, menggunakan hal-hal baik dan menjadi lebih berpotensi bagi kalian untuk di masa mendatangnya.
Nah, jadi apakah sukses harus kuliah? Bisa jadi tidak. Karena apa? Sukses hanya bisa diraih dengan cara sendiri dan hasil sendiri dan usaha sendiri. Lalu Kak, kenapa banyaknya pengangguran setelah sarjana dikukuhkan pada saat wisuda? Ini aku hapus ya. Kadang tuh banyak kan di kita dari universitas negeri, swasta, perguruan tinggi, setelah di wisuda dan dikukuhkannya gelar sarjana di belakang namanya, kenapa justru menambah jumlah pengangguran Kak? Bukan malah mengurangi pengangguran. Ini yang menjadi faktor pengangguran bertambah. Pertama, banyaknya gelar atau skill yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Misalnya, skillnya di bidang kelistrikan, tapi dia dapat pekerjaan di bidang otomotif. Tidak sesuai kan? Berarti tidak sesuai gelar dengan pekerjaan yang didapat. Ini real, ini nyata, dan aku mengalaminya sendiri. Tidak sesuai gelar dengan pekerjaan yang didapat. Kayak misalnya lulusan SMA yang tadinya harusnya dia belajar biologi, fisika, kimia, yang harusnya di bidang kedokteran, kebidanan, tapi dia justru terjun di dunia otomotif, pabrik. Tidak sesuai, bukan? Harusnya itu adalah dengan bidangnya yang teknik, otomotif, itu baru benar. Tapi di lapangan sendiri tidak sesuai dengan gelar, dengan pekerjaan yang didapat, justru kalian menambah pengalaman. Tapi apa? Faktanya banyak sekali yang menolak tidak sesuai dengan gelar dan mendapatkan pekerjaan yang didapat, justru mereka menolaknya dan nantilah nyari lagi pekerjaan yang sesuai. Nah, itulah yang menambah pengangguran. Itulah yang menambah pengangguran. Karena apa? Dia merasa gelar dia itu istimewa, gelar dia itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang didapat. Jadi dia memutuskan untuk mencari yang lebih baik dan akan mencari yang sesuai gelarnya. Padahal coba aja dulu, siapa tahu justru dia karena berbedanya gelar dan pekerjaan yang didapat, dia bisa belajar banyak hal, bisa mendapatkan banyak hal, bisa belajar hal-hal baru kan. Yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua. Setelah mendapatkan pekerjaan, dianggap rendah di masyarakat, maka kebanyakan mundur. Karena apa? Gelar dia tidak setara dengan pekerjaan yang didapat, jadi dia mundur. Ya udahlah, aku mau nyari lagi yang lebih tinggi, gelarku nggak sesuai nih kerja di sini. Nah, itulah yang menambah jumlah pengangguran. Ingat, rezeki datangnya dari mana saja, tidak memandang gelar, tidak memandang apapun itu. Ketika kalian mendapatkan potensi untuk berkembang dan belajar dari nol, maka ya sudah, kembangkan saja, belajar saja. Toh, gelar kalian juga tak mungkin bisa mendapatkan yang lebih baik, atau justru tidak mendapatkan apa-apa. Maka ya udah, jalani aja dulu. Ketika kalian memang sudah menganggap rendah pekerjaan itu, maka banyak sekali yang keluar dari pekerjaan itu. Yang ketiga, menunda-nunda. Yang ketiga, banyak sekali
sekali para lulusan yang sudah mendapatkan gelar yang wow, dia menunda-nunda untuk melamar pekerjaan. Ya elah, baru juga lulus wisuda kemarin, 1 bulan yang lalu, ntar aja kali ngelamarannya, mau istirahat dulu, capek jadi mahasiswa. Ada yang begitu. Tapi beda lagi dengan anak yang terlahir dari ekonominya kurang. Pasti dia sebelum lulus mengasah skillnya, gimana caranya menggali potensi agar menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, jadi tidak menyusahkan beban orang rumah. Tapi bagi keluarganya yang mampu, pasti dia menunda-nunda untuk melamar pekerjaan. Inilah yang menambah jumlah pengangguran. Seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, tidak kerasa lama-lama 5 tahun dia jadi pengangguran. Nah lo, lama kan? Iya iyalah, karena dia merasa menunda-nunda, merasa dirinya butuh waktu ini istirahat karena kemarin habis capek, skripsi, sidang, apa segala macam, otak masih panas, nanti dulu lah, istirahat dulu. Nah itulah yang menambah pengangguran di negara kita ini. Jadi bagi kalian yang masih menyandang nama mahasiswa, yaitu agen perubahan, jadilah menjadi lebih baik. Belajarlah akademik dan juga asahlah skillmu. Dan bagi kalian yang sudah mendapatkan gelar sarjana, jangan memilih-milih pekerjaan. Jikalau bukan sesuai sarjana atau gelar kalian yang didapat, ya udah jalanin aja dulu sampai kalian dapat sesuai gelar kalian. Nah, itu justru akan mengurangi jumlah pengangguran. Dengan diri kalian tidak menjadi pengangguran, itu sudah mengurangi jumlah pengangguran. Tapi ingat, jika kalian tidak bersyukur dengan apa yang didapat dan justru memilih-milih dan kebanyakan milih, ya udah, wassalam, hadapi semuanya. Itulah yang kalian mau kan? Itulah yang kalian inginkan, begitu bukan? Nah itu. Tapi jika kalian ya udahlah jalanin aja dulu, terima padanya. Ntar kalau misalnya dapet yang lebih baik pekerjaannya, ya udah kita bisa ambil. Tapi kalau misalnya udah nyaman ya silakan. Itu tergantung dari pilihan diri sendiri dan masing-masing. Nah guys, gimana tentang pembahasan aku hari ini tentang mengapa mahasiswa bangga dengan gelarnya sebelum mendapatkan pekerjaan? Tadi aku sudah bahas mahasiswanya dan juga tujuan mahasiswa dan cara menjadi sukses dan kenapa banyaknya jumlah pengangguran. Ini aku sudah bahas, ini terakhir ya. Pengangguran bertambah karena apa? Ini ada 3, tidak sesuai dengan gelar dan pekerjaan yang didapat. Setelah mendapatkan pekerjaan dianggap rendah oleh kalangan masyarakat dan jadi dia mengundurkan diri atau resign. Dan 3, menunda melamar pekerjaan, dan itu yang banyak sekali terjadi dilakukan di masyarakat kita ini. Dan cukup sekian untuk videoku untuk kali ini ya. Mungkin di video selanjutnya aku akan membahas hal-hal yang menarik dan yang mungkin lagi viral atau pengalaman aku pribadi atau belajar atau menghitung dan yang lainnya. Nah, bagi kalian yang masih menjadi status mahasiswa, aku harap kalian benar-benar asah skill kalian dan akademik pun juga iya. Terutama skill ya teman-teman, karena skill yang sangat dibutuhkan. Dan kalian yang sudah mendapatkan gelar, jangan pernah memilih pekerjaan melalui gelar kalian. Dan jangan menunda-nunda untuk melamar pekerjaan. Dengan kalian bekerja, berarti itu artinya mengurangi jumlah pengangguran di negara kita. Atau kalian membuka lapangan usaha kerja, itu justru kalian mengurangi pengangguran di negara kita. Terima kasih banyak loh telah menonton videoku hingga habis. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye guys. TV. TV.